Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Bos Ducati Gigi Dall'Igna mengatakan bahwa pihaknya akan mengupgrade motor tunggangan Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Ducati masih menunjukkan dominasinya dengan kemenangan Marc Marquez serta sapu bersih podium MotoGP Thailand 2025. Menariknya, Ducati masih belum puas dan sedang menyiapkan upgrade motor lebih lagi dalam beberapa pekan ke depan di MotoGP 2025. Dilansir dari Speedweek, Dall'Igna memastikan bahwa sejumlah komponen baru yang sempat ditunda pemakaiannya akan segera dimaksimalkan dalam waktu dekat. Terutama beberapa komponen baru termasuk sasis dan juga swing arm yang pada tes Sepang dan Buriram sempat tidak menjadi perhatian utama mereka. Namun Bagnaia dan Marquez harus bersabar dulu lantaran upgrade motor mereka baru akan didapatkan pada bulan Mei mendatang. Marc Marquez menyatakan bahwa dirinya tak takut mengalami crash meski pernah nyaris pensiun akibat kecelakaan parah di Jerez. Seperti diketahui, The Baby Alien dikenal dengan gaya balapnya yang agresif di MotoGP dan telah mengalami banyak kecelakaan horor sepanjang karirnya. Namun meski dirundung berbagai cedera parah, ia tak pernah takut kecelakaan lagi dan tetap kembali ke lintasan dengan semangat yang tak pudar. Dilansir dari Crash, Marquez berpendapat bahwa pembalap MotoGP tak pernah terlalu memikirkan potensi kecelakaan karena mereka hanya ingin melaju secepat mungkin. Kalaupun kecelakaan benar-benar terjadi, hal pertama yang dipikirkan bukanlah rasa takut, melainkan cara cepat untuk kembali ke garasi demi mengendarai motor kedua. Marc Marquez mendonasikan hadiah kemenangan MotoGP Thailand 2025 kepada beberapa yayasan amal panti asuhan yang mengurusi anak yatim. Nilainya tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai 306.000 euro atau senilai hampir 5,5 miliar rupiah. Sumbangan ini sebagai bentuk rasa syukur setelah masa-masa kelam yang sempat dihadapi juara dunia 8 kali tersebut selama 5 tahun terakhir. Dana tersebut akan disalurkan ke beberapa panti asuhan dengan fokus pada pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar anak-anak tanpa keluarga. Legenda MotoGP Giacomo Agostini menyebut keharmonisan hubungan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia tak akan bertahan lama. Meski berada di tim yang sama, Marquez dan Bagnaia akan tetap bersaing untuk memenangkan gelar juara dunia MotoGP. Ketegangan di garasi Ducati juga berpotensi terjadi dari persaingan kedua pembalap itu. Atas alasan inilah Agostini meyakini baik Marc Marquez dan Pecco Bagnaia tidak akan pernah bisa akur di Ducati. Mereka akan saling iri. Saya menduga akan terjadi pertarungan 1 lawan 1. Marc jelas lebih lapar daripada Bagnaia dan ini bisa membuat perbedaan. Mereka tidak akan pernah berteman satu sama lain. Marco Bezzecchi menatap dengan penuh optimis balapan seri kedua MotoGP 2025 yang akan digelar di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina. Usai meraih hasil positif di Thailand, Marco Bezzecchi langsung mengalihkan fokusnya pada balapan di Argentina yang akan digelar akhir pekan ini. Berbicara soal sirkuit Termas, Bezzecchi sendiri meyakini dirinya akan bisa tampil maksimal mengingat sirkuit tersebut adalah salah satu sirkuit yang ia sukai. Saya senang kembali ke Argentina, sebuah trek yang saya sukai. Semoga kami bisa meraih hasil terbaik. Rider tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, mengaku sudah mulai menemukan kenyamanan di atas kuda besi Aprilia RSGP. Di balapan pembuka MotoGP 2025 yang dilangsungkan di sirkuit Buriram, Thailand, rider yang akrab disapa Bez ini meraih hasil positif dengan finish di urutan ke-6. Hasil ini tak lepas dari usahanya untuk beradaptasi dengan motor Aprilia. Kepada GP1, Bezzecchi menyebut bahwa dirinya sudah nyaman dengan motor barunya itu, namun ada beberapa hal yang harus ia perbaiki lagi.
Sayang sekali dalam kecepatan satu lap saya masih belum bagus dan itu adalah sesuatu untuk dikerjakan untuk tujuan adaptasi. Motornya kompetitif, hanya saja saya harus menerjemahkan RSGP dengan lebih baik. Bos Dorna Carmelo Ezpeleta memberikan kabar baik terkait masa depan KTM dalam keikutsertaannya di MotoGP. Pabrikan asal Austria, KTM menghadapi situasi rumit akibat krisis finansial yang mereka alami. Akibatnya banyak yang meyakini bahwa KTM akan cabut dari MotoGP. Namun demikian, Carmelo Ezpeleta mengatakan bahwa pihaknya sedang terlibat negosiasi dengan KTM mengenai kontrak 5 tahun yang baru dimulai pada tahun 2027. Saya khawatir karena saya tidak suka tim berada dalam situasi ini. Tapi kekhawatiran itu hilang karena kami sedang bernegosiasi dengan KTM Group untuk memperbarui perjanjian yang akan berlangsung dari tahun 2027 hingga 2031. Bos Pirelli Giorgio Barbier menyatakan bahwa pihaknya berharap bisa mencari solusi terbaik untuk menghindarkan para pembalap dari penalti akibat pelanggaran tekanan ban yang diberlakukan sejak 2024. Sejak 2024, Michelin menegaskan semua pembalap harus mematuhi batas minimum ban depan 1,9 bar atau 27,6 PSI dan batas minimum ban belakang 1,7 bar atau 24,7 PSI. Pembalap harus mempertahankan tekanan bannya pada jangkauan ini setidaknya selama 60% dari durasi balapan. Jika melanggar, maka si pembalap akan dihukum mundur 8 detik dalam sprint dan 16 detik dalam Grand Prix. Aturan ini pun dinilai mengurangi esensi kompetisi di MotoGP. Sementara itu, Pirelli yang juga merupakan pemasok ban World Superbike mereka tak punya kendala terkait tekanan ban sejauh ini. Namun, MotoGP memiliki perangkat aerodinamika dan ride height device yang menurut Barbier sangat berdampak negatif pada suhu ban. Hal inilah yang ingin dibenahi Pirelli agar pembalap dan pabrikan tidak perlu mencemaskan pelanggaran tekanan ban dan bisa lebih fokus pada konsumsi ban. Mantan pembalap Formula One Jacques Villeneuve meyakini bahwa Mercedes telah salah memilih Kimi Antonelli sebagai tandem dari George Russell. Dalam usahanya mencari pengganti Lewis Hamilton yang hengkang ke Ferrari, Mercedes mengesampingkan nama pembalap berpengalaman seperti Carlos Sainz dan mempromosikan Andrea Kimi Antonelli sebagai pembalap mereka di Formula One 2025. Di usianya yang baru 18 tahun, Antonelli akan menjadi pembalap termuda di grid Formula One 2025. Dan menariknya, Villeneuve mengaku tak setuju dengan keputusan tersebut. Pria asal Amerika Serikat ini berpendapat bahwa keputusan Mercedes datang terlalu dini. Mantan CEO Formula One, Bernie Ecclestone, meyakini bahwa Max Verstappen akan menyamai catatan rekor Michael Schumacher di Formula One 2025. Rekor yang dimaksud adalah gelar juara dunia Formula One 5 kali berturut-turut yang telah diraih Schumi. Sementara Verstappen sendiri kini telah meraih 4 kali juara dunia beruntun. Meskipun terjadi pertarungan sengit dengan Lando Norris dari McLaren tahun lalu, Ecclestone menganggap pembalap Belanda itu masih memiliki keunggulan atas para pesaingnya. Saya senang dalam banyak hal bahwa ini terbuka seperti sekarang dan itu bagus. Saya masih berpikir Max akan menang. Tidak ada alasan mengapa dia tidak boleh menang. Jika dia memiliki peralatan yang memadai, jelas tidak akan ada diskusi tentang dia. Itu pasti. Jika mobilnya mampu, dia akan menyelesaikan pekerjaannya.